Kabar ini, kabar terkabar. Kita sebetulnya arah ke depan itu sudah jelas. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, semuanya sudah jelas. Rencana-rencana sudah ada semuanya. Hilirisasi misalnya. Peta jalan untuk minerbanya seperti apa. Setelah di stop nikel, kemudian stop tembaga, kemudian stop boksit, kemudian stop timah. Dilanjutkan lagi nanti untuk hilirisasi di bidang perkebunan, pertanian, kelautan, semuanya. Peta jalan itu sudah jelas. Tinggal kita ini biasanya dari kunci keberlanjutan itu bukan di kebijakan makronya, bukan di rencana-rencana makronya, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana mengawal implementasi. Kerja detail, dicek yang detail, kerja lapangan, diawasi dan dicek di lapangan. Artinya kerja mikro itu sangat penting sekali. The bottlenecking diselesaikan. Memang kerja sekarang nggak bisa, yang makro saja nggak bisa. Dan punya tim, kita harus punya tim. Masing-masing kementerian lembaga punya tim untuk mengawal di lapangan. Ini biasanya yang senang untuk terjunkan di lapangan ini anak-anak muda. Kawal di lapangan, cek lapangan, awasi lapangan. Sehingga sesuai betul dengan kebijakan policy yang sudah kita putuskan. Saya berikan contoh, misalnya pembangunan MRT. Rencananya sudah ada 26 tahun yang lalu waktu saya gubernur saat itu. 26 tahun rencana itu ada. Tapi tidak dieksekusi. Memang ada problemnya. Dikalkulasi, dihitung, selalu rugi. Kesimpulan rugi. Enggak berani musan, hitung lagi kesimpulan rugi. Bapak-Ibu sekalian, memutuskan seperti itu adalah keputusan politik. Bukan keputusan ekonomi di perusahaan. Dihitung untung ruginya boleh. Tetapi kalau itu dihitung kemudian selalu rugi, terus apakah kita tidak akan bangun yang namanya MRT? LRT juga sama seperti itu. Hanya bagaimana menutup kerugian itu dari sebelah mana, dari anggaran apa, dari income apa, dari penerimaan apa, itu yang harus dicari. Akhirnya ketemu, ditutup dari ERP, ditutup dari electronic road pricing. Ketemu, ya sudah, diputuskan. Saat itu saya putuskan dan itu adalah keputusan politik. Bahwa APBN atau APBD sekarang masih suntik 800 miliar, itu adalah memang kewajiban, karena itu pelayanan, bukan perusahaan untung dan rugi. Kembali, ini kok kelihatannya serius semua gitu. Mungkin masih kepagian ini, jadi saya lihat tuh serius semua. Saya mau memberi hadiah sepeda aja lah. Jadi kita ini memang harus berhitung dan main nafas panjang. Endurance kita harus betul-betul kita kalkulasi, tahan sampai kapan. Kalau APBN
Saya cek sampai 13 Oktober kemarin, Ibu Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani, masih pegang uang, ya menurut saya masih gede banget lah, kira-kira 616 triliun rupiah. Jadi masih untuk nafas panjang sampai 2024 masih aman. Dan kalau pagi ketemu Bu Sri Mulyani masih tersenyum, saya juga di hati saya masih tenang. Tapi kalau sudah nggak ada senyumnya itu mesti kita tanda tanya. Supaya nggak terlalu serius, saya beri hadiah sepeda. Silahkan maju yang bisa menjawab pertanyaan saya. Jauh di mata, dekat di hati. Jauh di mata, dekat di hati. Jawabannya silahkan tunjuk jari. Ini yang tadi yang paling cepat. Ya, Bu. Dikenalkan nama. Selamat siang semua, saya Matthew Lembong, salam kenal. Matthew Lembong, Pak. Matthew, Pak. Oh, Matthew. Dari? Saya kebetulan dari private sector, Pak. Dari? Properti. Jauh di mata, dekat di hati. Jawab Matthew. Saya rasa jauh di mata, dekat di hati adalah BNI Investor Daily Summit 2023. Saya rasa. Salah, bukan itu. Ada yang bisa maju, silakan ya. Iya, maju. Ya benar menurut Matthew benar. BNI Investor Daily Summit 2023. Tapi menurut saya salah. Kenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Zulfakar, Pak. Zulfakar. Mas Zul, langsung jawab. Jauh di mata, dekat di hati. Jawabannya adalah empedu, Pak. Sepeda satu, udah. Terima kasih, Bapak. Silakan kembali ke tempat. Sama-sama. Ya. Ya. Sepedanya diambil di istana. Yang dapat sepeda.